Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi naza'a ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anharu wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdah, amma ba'd. Saya coba membalas pantunnya. Pak Protokol, dengarkan pantunnya. Kalam Tuhan banyak dilantunkan. Cakep. Usah cakep jangan kan, Bah? Jangan ya, boleh. Cakep bahasa Jakarta. Oh, ya. Jangan. Saya ulang ya. Kalam Tuhan banyak dilantunkan. Jangan. Pohon semangka malah ditumbangkan. Diam nyanan. Nama penghormatan telah banyak disebutkan oleh protokol tadi, Teh. Ya. Maka penghormatan saya pun saya tumpangkan. Apa ya? Ada sanggup bak mau disebut semuanya. Hadratal mukarramin wa zu'ama'anal kiram, khususan ya, penghormatan saya tumpangkan dengan pembawa acara sama Pak yang mewakili Bupati. Udah banyak disebutkan, cuman yang di depan tak mau mau kita sebutkan enggak deh. Yang terhormat Bapak yang mewakili Bupati, staf ahli bidang ekonomi tadi Pak ya. Yang saya hormati Pak Kapolres, selamat bertemu lagi Pak. Tadi buka bosak bersama dengan Pak Kapolres di PCNU. Bapak yang mewakili Dandim dan Lanal, Ketua MUI, kemudian Rois Suryah PCNU, Kepala Kemenak Kabupaten Ketapang, Bapak Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas, tak lupa yang terhormat pembawa acara. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga setelah tarawih pun kita masih dapat silaturahim dalam rangka kita sama-sama mengikuti perayaan hari Nuzulul Quran. Sebenarnya tadi malam tanggal 17. Mengiringi syukur itu salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya awali dengan, karena tadi menyimak sambutan Pak Bupati di Al-Baqarah 185 disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inti ayat itu adalah Al-Qur'an itu bercerita dan menunjukkan tentang seluruh manusia di permukaan bumi. Al-Quran diturunkan Allah lewat lisan kenabian Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Nanti kita uji benar enggak ayat ini. Bukan kita nguji mau benar salah enggak, kita buktikan maksudnya itu bahwa yang dimaksud Allah itu benar. Cuman kadang kita orang Islam seorang ada make ya. Saya ini Sarip orang Ketapang. Kampung saya itu Pak pedalaman betul Pak Kapolres. Saking pedalamannya itu Pak, baru 2024 tersentuh aspal deh. Beabu, berpasir. Itu namanya di dusun Pematang Teratai. Subdusun malah. Subdusun Pematang Teratai
Dusun Pematang Naning, Kelurahan Molekerta. Tadi ada Pak Lurah saya, mana teh? Hah, itu dia Pak Lurah saya teh. Sain dia ke depan mengalahkan saya Lurah Molekerta. Tahu bos saya orang Molekerta. Ada maunya tuh Pak tuh. Minta sampaikan pesan Pak Bupati cepat THR keluarkan ya. Jadi saya balik kampung. Maka semalam saya datang. Nah, nginap Pak Mak. Semalam buka puasa bersama. Terima kasih Pak Ketua Umum Masjid Ikhlas berkenan ngundang saya. Dapat gak saya ya. Minum sambil nyelam air. Terbalik deh. Nyelam air sambil minum. Dapat undangan dari ahli ikhlas, sekalian balik 4 mak. Alhamdulillah mak saya masih ada Pak Kapolres, bapak masih ada. Beliau bapak umur 86 tahun, mak umur 84 tahun. Masih ada berkah untuk saya. Jadi Al-Quran tadi itu betul petunjuk untuk seluruh manusia. Sayang kalau kita orang Islam ada memahaminya. Kadang orang ceramahnya 2 jam, sepotong ayat pun ada keluar. Malah berkisah tentang dia kan. Ada gak yang maki-maki orang, ada gak nakut-nakuti orang. Dia mah yang surga, orang lain neraka jam. Macam datuk dia bikin surga nerakanya. Ada benar orang. Sayang betul itu. Bukan karena saya ini memang akademisi Al-Quran, bukan. Ya memang saya dari kecil itu kata orang teh, jangan saudara saya teh. Kori bah kata teh. Hai ini Pak Kiai ini kawan saya ngaji, pakai jemaahnya. Cuman beliau tak jadi kori, saya jadi kori. Beliau jadi kurro. Kurro itu pembaca. Nah, saya lari ke IAIN, beliau lari ke Banjarmasin ke pondok. Saya jadi profesor, beliau jadi kiai. Tapi karena sama-sama NU, saya kiai pun, beliau pun kiai gaam. Beliau kiai, saya kiai gaam. Maklum dah ada SKNU teh, terpaksiam Profesor Dr. Ki Haji Sarip Magian. Jadi Sarip Satiminyan bukan saya Sarip Sarifah, bukan. Bukan saya Sarip Sarip, bukan. Asli saya ini orang Madura. Ada campurak. Cuma emak bapak saya bahan tak tahu Madura. Kami sekeluarga di Ketapang Naning hampir tak tahu bahasa Madura. Cuma saya yang fasih sampai ke halus-halusnya. Karena saya sering bergaul dengan para kiai. Jadi Satiminnya nama bapak saya, bukan nama saya. Sarip bukan gelar tapi nama saya asli. Cerita itu dulu saya nama bukan Sarip tapi Misnawan namanya. Nyam ciri-ciri orang Madura nyam namanya teh. Entah ngapa kena saya suka sakit, kena disuruh ganti. Ada bapak angkat saya namanya Daeng Jani namanya. Dekat tetangga rumah. Min ganti nama anak kau nyan biar tak sakit-sakit terus. Diganti nama Sari katanya kan. Ya, bukan orang Bugis kan. Sari gitu. Rupanya Sarip. Sampai sekarang nama dia. Sekali ditengok dia namanya yang kecil, ngapa di Ketapang dikasih Satimin teh? Mun ada gelar bah, lalu saya hitung nama gelar saya 14 huruf, namanya 6-nya. Bagus am di sini tidak dikasih huruf K, huruf H jam, hilang 1. Jadi Al-Quran tu petunjuk bagi manusia. Maka kita mestinya ya syukur gak lah. Di bulan puasa ni kita sering gak melantunkan Al-Quran. Cuman yang saya tengok teh kah diambil pahalanya mah. Jadi baca Al-Quran tu Pak, maka jangan pelit-pelit dengan mak bapak yang sudah meninggal. Di dalam Islam itu ada namanya hadiah pahala. Ya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa jang? Cepat jang, saya ini pecemburu jang Nyan 19 huruf.
Nah, itu ada di dalam tafsir Al-Ahkam Al-Jami' li Ahkamil Quran li Syekh Al-Qurtubi. Itu tafsir fikih. Menerjemahkan menafsir surah Al-Waqiah la yamassuhu ilal mutahharun itu. Di situ dikutiplah pendapat Sayyidina Ali. Bahawa kalau baca satu huruf dalam Al-Qur'annya di dalam sembahyang itu 50 pahalanya satu huruf. Mun bismillahirrahmanirrahim berarti 50 kali 19. Berapanya? Sampai amin Al-Fatihah berapa? Kalau dibaca di luar sembahyang dengan wudu itu pahalanya 25 per huruf. Kalau dibaca di luar sembahyang ndak dengan wudu itu 10 pahala. Bagus ngambil pahalanya. Cuman tadi hudal linnas menjadi ada kendak mun kah diambil pahala tu. Nah, ngomong-ngomong soal pahala, pahala itu bisa dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal. Ndak ada orang mati Pak, orang meninggal. Yang mati itu tubuhnya. Kita ndak akan pernah mati selamanya. Selama Allah mati wujud, maka kita ndak akan pernah mati. Maka di surah Az-Zumar itu ada beda antara kata wafat dengan kata mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam mewafat. Itu wafat itu menggenggam, memisah ruh atau diri setiap orang itu dari tubuhnya pada waktu kematian dan waktu tidur. Bapak pernah tidur kan? Pernah tidur kan? Waktu tidur sadar enggak kita? Karena yang punya kesadaran itu dicabut oleh Allah, dipisah. Maka yang nama syarif bukan ini tubuh syarif. Nanti dicabut oleh Allah karena ngantuk. Ini ada bisa mendengar apa-apa, rep kata Pak. Ada dengar. Nah, jadi dan di waktu dalam tidur pada kematian fi manamiha Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yatawaffa itu arti wafat Pak, mewafat. Mewafat itu menggenggam, memisah ruh dari tubuh. Di waktu kematian, di waktu tidur. Ya. Jadi, pahala itu bisa dihadiahkan. Kan ada yang membantah tentang bahwa mana bisa pahala tahlil la ilaha illallah berapa hurufnya? Itu kalimat di dalam Al-Qur'an. Mana bisa dipahala tahlil apa, bahayasin apa dikirim ada nyampai ya bujur nyampai mun dikirim ada nyampai. Apa sebab? Ada tiki dalam kubur deh. Mana ada JNE, mana ada ke dalam kubur san? Tapi kalau Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa surati Yasin wa suratil Ikhlas wa ghairiha wa tahlilina wa shalawatina hadiyatan ila. Kita minta kepada Allah, berdoa. Di ayat sebelumnya kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Akan kabulkan setiap doa yang mendoakan meminta kepada aku. Kalau kita tidak berdoa, sombong kita nama. Keterangan-keterangan ulama, yang ulama itu apalagi para aulia itu gurunya adalah Rasulullah. Setiap ruh itu Pak malam Jumat balik ke rumahnya. Orang meninggal lah Pak. Tujuannya bukan minta juadah ada. Betul mun Bapak bersedekah juadah bujur, tapi undang ustadz yang bagus. Beruah teh Pak. Ada kadang ustadz pun korupsi doa panjang lebar. Ada yang untuk mayat, yang untuk orang meninggalnya. Anak bini dia mah didoakan teh. Enggak makan punya orang dimakan kesian. Bujur-bujur ustadz yang berdoa nih usah korupsi. Cukup di Pertamina ada korupsi teh, berdoa pun di mukosi
Bujur-bujur ngundang ustadznya. Jadi minta ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Tapi kata Allah, penuhilah bagi aku. Nah, apa yang dimau oleh bagi aku itu wujudnya Rasulullah. Wal yu'minu bi. Dan percayai wujud yang dengan aku itu. Bukan percaya kepada aku, bukan. Bi itu dalam hadis qudsi itu, ya kan? Fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Yang bi itu adalah wujudnya adalah Rasulullah SAW. Maka tawassul itu Pak jalan. Mun ada tawassul, ada nyampe ya. Usah langsung, ada usah jauh-jauh lah. Ke Pak Alex, kira-kira bisa langsungnya Bapak pergi deh. Mun ada pakai ajudan. Nah, salam lo dengan Pak staf ahli deh. Nah, usah jauh-jauh bah, usah lagak-lagak Setidaknya ada 3 ayat tentang tawassul itu. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Itu wasilah tuh. Hai si iman di dalam dada. Jadi iman itu ada di sini, Pak. Dia aktif subjek. Iman itu isim fa'il. Al-iman itu apa? Al-iman itu isim masdar. Nama isim masdar kata benda. Kalau kata benda harus ada bendanya. Ini tanggung jawab Pak Sadependi nih. Guru-guru agamanya Pak ada mengenalkan benda iman, hanya mengenalkan definisi iman. Minta peraga saya satu. Saya ini lulusan PGA Pak lulusan PGA-nya guru. Kalau menyampaikan satu pakai alat peraga. Nong, ambilkan kan nong, aik saya nong. Oh nong. Mohon maaf Pak, jangan Bapak ngantar minta sidak. Ini ada untuk minum apa untuk peraga. Nih Pak lihat. Isi gelas bukan gelas toh. Isi botol bukan botol ya. Isi botol bendanya air botol plastik. Tubuh syarif bukan syarif. Definisi iman bukan iman. Yang diajarkan guru-gurunya hari ini definisi iman hafalam. Al-imanu huwa aqdun fil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Hafal di Ponten 600. Tahu Ponten ada di Ponten 109. Kahamnya hafal definisi iman, belum tentu kenal iman. Kalau tak kenal iman tak bisa beriman. Beriman itu artinya menggunakan si iman itu Pak. Untuk apa? Untuk menghadap Allah, untuk mengontrol diri kita ini nanti. Ini sebenarnya harus lama Pak ngajinin. Mau ndak sahur bersama kita sini? Saya kita bahasa gini bahasa kampung Jadi saya halal bihalal di pendopo bupatinya di keluarga kita Setapang Serantau. Full dari awal sampai akhir bahasa Ketapang. Baru ini yang katanya saya ngecamah agama pakai bahasa Ketapang teh. Hai si iman dalam dada. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu di surah Al-Hajj, kan ini usul Quran ya. Tak usah ngutip Aristoteles lah ya. Saham Al-Quran jam kita utip deh. Di surah Al-Hajj ayat 32 37 boleh dicatat, boleh direkam, nanti dibuka di rumah. Bujur ada sarifnya. Takwa itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Bukan ketemu Allah di tempat. Jadi at-taqwa huwa hudurul qalbi fil makanil ladzi qad qarrarallahu li'ibadihi aw liman yahtaju ila najahil ibadah. Jadi takwa itu hadirnya hati di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba itu, atau bagi seseorang yang ingin sukses, ingin berhasil dalam ibadahnya. Nanti kaitannya itu, ini ada dalam YouTube saya, bukan hikmah hati itu, hikmah hati di YouTube saya itu, tentang bahwa
hubungan puasa dengan takwa. Bahkan ada yang saya ceramahkan pakai bahasa Arab di situ, pakai berbahasa Arab. Makna at-taqwa, tapi fil lughatil arabiyyah. Ya, takwa itu hadirnya hati di hadapan Allah. Kalau yang tadi sebutkan itu at-taqwa hudurul qalbi, hadirnya hati di tempat yang telah ditetapkan Allah untuk orang-orang yang ingin berhasil dalam ibadahnya. Apa tujuan ibadah, Pak? Bukan nyembah Allah. Mau kita nyembah sekampung-kampung sedunia ini, hendak nambah kebesaran Allah. Mau kita maksiat sekampung-kampung sedunia ini, hendak akan ngurang kebesaran Allah. Tujuannya apa? Beribadah itu tujuannya adalah supaya Allah itu memperbaiki hati kita. Di mana itu tempat itu? Baitul Atiq. Wa mahilluha fil baitil Atiq. Ayat ini, Pak, tentang sembelihan kurban. Tapi ternyata tak pernah kita lihat orang Arab, orang kita nyembelih nyembelih kurban itu di dekat Ka'bah sian. Ada kan? Pernah ada? Ada. Maka di surah Al-Had yang sama itu di ayat 37-nya, la yanalullaha dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanalullaha taqwaha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Ini mengiringi, Pak, bahwa tubuh kita, eksistensi kita ini ada unsur jasmaniyah atau jasadiyah dan unsur rohaniyah. Maka dalam ibadah itu harus ada syariat dan hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Ya. Syariat saja dalam menyembah Allah itu sia-sia, Pak, tanpa hakikat. Atau hakikat saja hanya pakai rasa hati aja, ada sembahyang, itu ditolak oleh Allah. Jadi orang yang cuma sembahyang hanya tahu rukun sembahyang 13 ya, tapi tidak tahu kemana tujuan hati, itu namanya hakikat. Itu seperti mayat tanpa ruh. Apa artinya itu? Bangkailah deh. Atau hakikat saja tanpa syariat, tang hati ja ingat Allah gitu, ada sembahyang, itu sama dengan antu bangkit. Lah iya, ruh yang tak bisa kembali kepada Allah jadi antu bangkit, Pak. Jin gentayangan, ndak pakai tubuh. Ada ya, Pak, orang gian, ada. Orang saya dulu pengalaman gian, salah ngaji deh. Nah, cukup ingat jam, eling jam katanya. Ada kayak sembahyang nggak? Pernah saya putus asa dulu. Saya setelah doktor tafsir lagi. Ngapa sembahyang saya yang macam waktu kelas 5 SD baru sembahyangnya? Apa yang ku sembah nih? Tika sembahyangnya apa? Nah, lalu ketemu dengan tuntunan begini bunyinya. Man zada ilman walam yazzad huda lam yazzad minallah illa bu'dah. Barang siapa bertambah pengetahuannya, tidak bertambah petunjuk, maka dia akan semakin jauh. Berkeringat dingin saya itu, Pak. Bayangkan doktor tafsir sembahyang macam, nama hafalnya saya lumayan gak am, biar ini anak singkong. Kenapa anak singkong? Pak Kapolres, saya nak singkong, Pak. Apa sebab? Sarapan rebus ubi, Pak. Nasinya, Pak, pas siang makan itu randa ubi, Pak. Pernah makan randa ubi belum? Nanti kenaning, Pak, ke rumah saya, randa ubi namanya. Sayurnya daun ubi gam, dimasak lemak. Sarapan ubi, nasinya randa ubi, sayurnya daun, lumayan gam. Hafal dengan terjemah, tapi ngapa macam hampa sembayangnya, entah kemana hati, entah kemana-mana. Ya, nah kita balik ya tadi ya tentang wasilah. Bertakwalah kepada Allah. Tuntut wabtaru ilaihil wasilah, tuntut olehmu, cari oleh kalian jalan wasilah itu kepada Allah. Di surah Al-Isra ayat 57, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Orang yang berdoa kepada Tuhan, dia mesti mencari wasilah. Siapa dia? Ayyuhum aqrab minhum. Siapa orang wasilah itu? Di antara kalian paling dekat kepada Allah. Siapa kira-kira? Usah ngaku, Pak. Nanti kita dibulak ke Tuhan. Bulak kau nyan.
Bapak pernah sadar enggak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Bukan kita minta kasih Muhammad wasilah, bukan. Datangkan Muhammad itu sebagai wasilah. Di mana sebagai wasilah? Wa ba'ashu maqamam mahmuda, bangkitkan ia di makam terpuji. Nanti kita bicara kiblat itu. Kira-kira masih kurang ada dalil nen? Hah? Ada tahu gimun masih kurang Pak ya? Yang terakhir, ayat An-Nisa 64. Supaya kita tidak lagak mau langsung kepada Allah bah. Ada pakai wasilah kepada Rasul. Tapi usah si marah ya Pak ya. Mun yang ada wasilah nak ngapa? Mendah yakin bagian teh mau diapakan? Mun saya bah ada yakin mun ada wasilah sampai kepada Allah. Saya berarti. Nah, ingin sharing, siapa tahu gak ada guna masuk di hati. Pakai amun masuk, mun ada udah ngapa? Ngomong-ngomong bahasa kitabang saya masih oke ada Tabe Pak Kapolres. Beliau ini orang Semarang. Tapi nanti Bapak 6 bulan Pak pasti Pak bahasa Ketapang Pak. Apalagi sering minum air pawan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Itu An-Nisa 64. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 64. Walau annahum izzalamu ja'uka, kata Allah. Itu Allah berbicara dengan Muhammad. Fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasul lawajadallahu tawwabar rahimah. Nyan ada pergi ke Rasul, ada usaha, ada diterima oleh Allah. Tidak kami mengutus seorang Rasul, maksudnya itu Muhammad itu, untuk diikuti. Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a, untuk ditaati, diikuti. Biidznillah. Walau annahum izlamu, kalau mereka ini zolim. Nah, zolim itu apa Pak? Saya ini orang tafsir ya. Jadi mau saya pakai munasabat. Munasabat itu ada connecting ayat. Zolim ini ditemukan di surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 29. Balit taba'al ladina zolamu ahwahum. Orang zolim itu orang yang ikut hawa nafsu. Tahu ada hawa nafsu macam mana? Itu Bapak yang mau kawin-kawin itu birahi bukan nafsu. Lo nyanam mentang-mentang bulan puasa. Udah terdengar nih, cepat nampak ini udah mau anu nih. Jadi zolim itu Pak, orang zolim itu Ar-Rum ayat 29 itu orang yang ikut hawa nafsu. Hawa nafsu itu terbagi 3. 1 mutmainnah, 2 ammaroh, 3 lawamah. Yang mutmainnah tak usah diomongkan, pasti bagus. Yang ammaroh Yusuf 53, lawamah Al-Qiyamah ayat 2. Ammaroh itu Pak, sifat emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Pernah ada Pernah ada Pernah sering. Usah berbula Pak. Di sini bahan tak bisa dibulainya. Itu. Lawamah itu ajib, ujub, takjub, heran dengan dirinya. Saking herannya orang bangga diri itu Pak, ada kenal dengan dirinya seorang. Tahu ya siapa aku nen? Nanya dengan orang dia. Aku nih profesor, gian bah. Orang tak jawab, dijawab seorang gam, tak gila. Nanya dengan orang, dijawab seorang. Ajib, bangga diri, heran dengan dirinya, takjub dengan dirinya. Pasti dia minta apa? Kau dah takjub dengan dirinya, pasti dia minta dipuji orang. Ria namanya. Ria itu Pak, kata orang Madura, show only. Iya kan, kata saya, kata orang Madura, bukan bahasa Madura. Itu bahasa Inggris yang ngomongkan orang Madura. Bujur ada pamer dia kan. Semua dibuat minta dipuji orang. So, mau ibu-ibunya celak, macam-macam. Gincu, macam apa. Di sini udah berubah lipstik masih gincu. Ibu ini kadang terlalu gam. Mundah undangannya pol. Wangi semprot 17 kali. Bibir dipoles macam apa merahnya. Nama bedak tiba-tiba. Giliran tidur dengan suami, gosok gigi ada kasur. Macam mana Bapak ada melirik amoy?
Walau jadi yang lawamah kan bisi nafsu ya. Nafsu itu dosa, Pak. Riya, takabur, besar-besarkan diri, iri itu ndak nyaman orang ndak suka orang lebih dari dia. Susah orang senang orang susah. Tetangga beli TV meriang, tetangga beli parabola masuk rumah sakit, di rumah sakit dengar tetangga beli mobil mati dia. orang iri, ada pernah nyaman orang irinya. Itu penyakit hati, Pak, usah dianukan. Dengki. Nah, dengki ini sudah, kalau iri tadi kan masih di hatinya. Kalau dengki itu sudah berupa perbuatan. Apa perbuatannya itu? Menghasut orang. Cari kru. Untuk orang senada dengan hati dianya. Untuk apa? Untuk menfitnah orang yang tidak disukanya. Lalu ada sebab tamak, loba, dan sombong. Hanya namanya nafsu teh. Pernah ada egian tobat. Tak usah bilang ada, usah. Tidak usah bilang ada. Saya bilang adanya pasti sedang bula namanya Tuhan. Karena kita ini lagi dikandung badan. Jadi walau annahum izzalamu ja'uka, kalau mereka itu melakukan kezoliman yang tadi itu mengikut hawa nafsu tadi itu, harus datang kepada engkau wahai Muhammad. Fastaghfirullah, itulah bentuk model mereka, cara mereka minta ampun kepada Allah. Baru wastaghfarulahumur rasul, si rasul memohonkan ampun, ini jumlah syartiyah ya Kiai ya. Baru lawajadallahu tawwabar rahimah, baru Allah menerima tobat itu, Pak. 3 dalil tawassul. Atau giimun ada mau? Berarti bula Al-Qur'anin mungkin. Tujuannya apa? Karena memang Allah itu zat, Pak. Kata ilmu tauhid disebut fallahu laisa lahu anasirun minal ajsam. Allah tak tersusun dari materi. Supaya sampai kepada Allah, Pak, beliau menetapkan ada wasilah. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi 124.313 tak pernah ketemu dengan Allah, hanya bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Ini, Pak, ada di dalam kitab Al-Haqiqatu Al-Muhammadiyah tentang siapa Muhammad itu sebenarnya. Maka syahadat para nabi sama, la ilaha illallah Muhammadur, tidak ada la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, tidak ada. Ibrahim pun mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya wasilah dan satu-satunya yang bergelar sallallahu alaihi, yang lain alaihi salam. Masih kurangnya dalilnya. Tapi yang namanya menyangkut keyakinan ada bisa dipaksa, ada la ikraha fiddin. Kembali ke tadi, Al-Qur'an untuk manusia. Saya bicara tadi itu tentang rasa, hawa nafsu, ya kan? Kira-kira yang marah, yang emosi hanya orang Islam ya? Yang lain ada? Atau sebaliknya? Kira-kira yang hatinya berbulu hanya orang dalam gereja, dalam kelenteng, yang orang masjid ada Hah? Terbukti tidak bahwa sebenarnya Al-Quran ini berbicara tentang seluruh manusia untuk dipedomani oleh manusia gitu. Tergantung kita ngemasnya. Ini ada Al-Quran kadang dipakai hanya untuk dalil maki-maki orang. Ada contoh dari Rasulullah tema. Usaha dibela Islamnya, Islam tak bela kita. Islam nyuruh amalkan ajarannya kita nih. Usaha dibela Islamnya. Ada yang suka bela Islam sini teh. Allah tak pernah minta bela, Pak. Rasul tak pernah minta bela. Rasul mengatakan amalkan ajaranku nya. Gian, bah. Usah kita merasa paling baik dari orang. Saat begitu kita sudah riak. Kalau perlu takabur kita dah menjamnya. Satu ayat ya. Saya menyimak ini terinspirasi oleh sambutan Pak Bupati tadi itu. Maka di ayat yang lain disebutkan walau syaa rabbuka la amana kullu man fil ardi jami'a. Apa tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kata afatukrihun nasa ini nanti
munasabat ke surah Al-Baqarah ayat 156 itu, la ikraha fid din itu. Kalau Allah itu mau, kalau Tuhan mau, kalian akan dijadikan satu jenis saja, beriman semua, gian bah. Tapi kata Allah, lalu dengan beragam macam ini, apa tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Lalu apakah kau memaksa orang supaya beriman semua? Kan disindir namanya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau dijadikan satu jenis. Tadi itu kalau Allah mau beriman semua. Tetapi Allah ingin menguji dengan apa yang dianugerahkan kepada kamu. Ini rasa sini Pak, ada rasa anugerah Allah sini. Fastabiqul khairat. Maka perlombakanlah yang baik-baik itu. Apa itu? Nah, ini dalam kitab-kitab tafsir disebut al khairatu hiya ma yarghabu fihil kullu kasidqi wal adli. Yang namanya kebaikan itu Pak, yang kalau kita lakukan semua orang suka. Ada pandang suku bangsa, ada pandang agama, semua suka. Seperti keadilan dan kejujuran. Wadidduhu asyarru, dan kebalikan al khair itu adalah asyarru, keburukan. Apa dia? Ma yarghabu huwa ma yarghabu anhul kullu kal kidbi wa ghairiha. Keburukan itu adalah yang kalau kita lakukan semua orang tak suka. Seperti ketidakadilan, seperti kedustaan dan lain-lain, kezaliman dan lain-lain. Itu. Dan bisa kita buktikan kan? Biar dia anak kita, paman kita, saudara kita, teman kita, biar sorbannya 17 lapis, mun dia bulat, ada suka kita, deh. Biar dia ndak suku dengan kita, ndak sama kita, tapi dia jujur, adil gitu kan. Nah, gampang Pak Kapolres. Untuk sukai orang adil, kita jujur itu aja. Ndak perlu kita apa-apa yang lain. Nah, itu satu segmen saya ingin menyambut positif apa yang disampaikan Pak Bupati, bahwa kita Ketapang ini beragam. Usah kita mendang suku, usah kita mendang partai, usah kita mendang agama. Ayo kita kondusivitas Ketapang kita jaga. Dan ini ajaran Al-Quran Pak. Biar sampai ndak ragu gitu. Sebenarnya Pak Bupati masuk masjid pun ndak ngapu Bapak ngapu Pak. Ada najis Pak. Kelinten teh masuk Istiqlal teh ngapu. Ada ngapu sebenarnya. Tapi mungkin kita di sini keyakinan lain ngapu. Tapi sebenarnya gitu ada ngapu. Di zaman Rasulullah ada 4 orang Nasrani datang berpakaian jubah lengkap. Dipersilahkan, cuman jubah suruh lepas oleh beliau. Setelah ngobrol-ngobrol hubungan sesama manusia itu, amitlah yang si Nasrani ini, pendeta-pendeta ini untuk melakukan kebaktian. Masa kita mau ngapain kita keluar teh? Mau sembahyang kata dia. Cari tempat. Usah keluar, sembahyang masa ini. Jadi Masjid Nabawi sempat dibuat orang Nasrani sembahyang di sian. Mau kebaktian. Itu bisa Bapak baca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu karangan Ibnu Katsir. 14 jilid kitabnya Kiai itu. Di kantor saya ada, saya sengaja beli buku sejarah itu. Ini nanti masa umpama orang lain keinginan, siapa tahu pas masuk bawah kubahnya lalu hidayah Allah datang. Kau gimana pula? Ada boleh kita lo mengklaim-klaim ada. Dan insya Allah beliau tidak bersih masuk. Ini sebagai penghargaan kita kepada semua manusia. Kan Al-Quran untuk seluruh manusia. Satu contoh lagi, saya hanya ngupas ayat 85 tadi itu ya, bahwa Al-Quran bicara tentang manusia seluruhnya. Saya izinkan saya terjemahkan dengan surah As-Sajdah ayat 789 ya. Di ayat 7 itu As-Sajdah. Saya ini materi mungkin taufik atau hidayah mendadak lah gitu, tidak direkayasa karena terinspirasi oleh sambutan Mbak Bupati tadi. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insan min tin. Itu surah Sajdah ayat 7. Dianya Allah
yang mencantikkan, menjangakkan semua ciptaannya. Mula-mula menjadikan manusia dari tanah. Itu khusus Adam, Pak. Bukan kita. Jadi kejadian kedua, nanti kejadian kedua Ibu Hawa. Ibu Hawa tidak dari tanah, tapi dari tulang rusuk Adam. Ya. Di ayat 8-nya, wa ja'ala naslahu min sulatin mim ma'in mahin. Anak cucu Adam, laki perempuan, tidak dari tanah dan tidak dari tulang rusuk. Dari mana? Dari saripati air yang hina. Bu, bu, bu. Ada usah mau giim dibulakan bapak. Hei, macam-macam kau ya. Kaunya dari tulang rusuk aku. Tengom hilang sebuti nen. Bujur ki Pak ya. Kita tulang rusuk hilang sebuti Pak nen. Ada Bu, kalau Ibu Hawa iya di surga dijadikannya. Jadi Adam itu dinaikkan hari Jumat waktu asar. Waktu zuhur dia sholat berjamaah dengan para malaikat. Sholat Jumat. Ini usul sebab mengapa ibu-ibu tak wajib sholat Jumat. Karena belum ada perempuan nyam-nyan, belum ada orang tina di sana. Ketika waktu asar dimasukkan Adam ke surga, pertama kali yang dilihat itu adalah di tiang aras itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama kali dilihat oleh Adam. Nah, pas masuk ke surga teh jangan surga teh adem nyaman gian bah. Begumam mam di hati, wahai Tuhan, jangan surga kau nih. Gian bah mun bahasa gitu bah. Tapi saya kesepihan wahai Allah, gian bah. Langsung disergah oleh Allah. Dam, gian mohon bahasa gitu ya. Usah dibilang gian, nanti dibilang saya ngubah-ngubah bahasa Allah pula. Dam, kamu teman mau ya Allah tidur tidur malam deh tidur. Sekali terbangun tercogok Ibu Hawa sebelah kirinya. Nah itu kejadian kedua. Jadi Adam mah Bu yang tulang rusuknya. Ibu ada. Mau ndak percaya tengok orang ibu bini 45 34 yang subur bininya 8 ada hilang semua tulang rusuk sini. Dek sebuti mah hilang biar bini 3 punya saya masih tetap manen suci hilang. Emang bini berapa emang bini pasarnya berapa kalau malam 1 enggak ngapa ngomong nyantai apa masih omongan tadi teh contoh ya emang ada orang Islam dari tanah gitu yang orang Kristen dari Batang Sagu gian ada sama. Nah ini yang lagi lebih sama nih, yang ini lebih sama nih. Ini kunci tentang the real of human rights kata orang Madura. Ini yang benar-benar human rights Pak. Kalau HAM itu kan hak Amerika menolak atau menerima. Biar itu Yahudi itu Israel membantai Palestina, Amerika menolak veto tak jadi veto. Bujur jaam Palestina anunya Israelnya. Ini yang nanti bicara ya, dengan the real of human rights. Asli hak asasi manusia. Ayat 9 nih Pak. Summa ja'alan summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Jadi surah As-Samsu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili yaghsha was samai wa ma banaha wal wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi diri dan yang menyempurnakannya. Ini ayatnya di As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Untuk menyempurnakan kejadian manusia. Ini dasar Pak, supaya kita itu merasa sama dengan orang. Jangan kita merasa lebih baik dari orang, apalagi kita merendahkan orang kena suku, kena agama, kena pangkat, tidak boleh Untuk menyempurnakan kejadian manusia. Siapa manusia itu? Adam dari tanah, As-Sajdah ayat 9, ayat 7. Ibu Hawa dari tulang rusuk.
anak cucu Adam dari sari pati air yang hina. Allah tiupkan ruh. Dengan ditiupkan ruh itulah adalah pendengaran, penglihatan dan rasa. Menurut ayat ini Pak, yang mendengar itu bukan telinga, yang melihat bukan mata, yang merasa bau dan wangi pada hidung bukan hidung, yang merasa asin manis pada lidah itu bukan lidah, yang merasa panas dingin pada seluruh tubuh bukan seluruh tubuh, tapi ruh. Membukti yang tadi buktinya surah Az-Zumar 42. Ketika ruh dicabut, diwafat oleh Allah. Nah, teguran orang mati. Bele amat, mohon maaf ya, bele amatnya rusak tak? Ada rusak, bisa melihat tak? Ada bisa melihat. Terbuktilah Az-Zumar 42 ini membuktikan bahwa surah As-Sajdah ayat 9 mengatakan yang melihat bukan mata, yang mendengar bukan telinga, yang merasa itu bukan sekujur badan. Ini ternyata hanya alat panca indera. Panca indera itu ada pada ruh. Ruh itulah subjek yang bernama syarif. Itu Pak. Itu satu bapaknya. Satu sumbernya. Ada yang lain dari nur Allah, yang lain dari batang pisang, ada. Sama Pak. Siapa sumbernya itu? Wah, ini Pak, udah masuk nih ke inti Al-Qur'an sebenarnya. Bicara tentang anak dan bapak. Tapi namanya itu adalah kejadian dan asal kejadian. Nah, gitu. Ya. Biar kita, maka saya menulis itu tentang ukhuwah ilahiyah, persaudaraan setuhan Pak. Karena ruh itu dari Tuhan yang satu. Siapa itu? Nah ini ya, ini cukup didengar mah. Mumpama susah menghafal, ada usah dihafal lah. Biar Bapak puas bahwa yang ngomong ini profesor bagian bah. Mun profesor berdalil bukan profesor nama deh. Apalagi profesor Al-Quran. Kuntu kanzan makhfiyan. Itu saya ramu sebagai epilog di bab 7 buku saya namanya Wujud di Balik Teks. Itu buku yang sangat kontroversial. Saking kontroversialnya sampai saya dipanggil oleh Katib Am PBNU. Disuruh memaparkannya Pak. Alhamdulillah beliau tidak nyalahkan sedikit pun. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Pak salam ke Pak Bupati, terima kasih. Sambutannya menginspirasi saya ceramah malam ini. Dan sistematis menurut saya ini. Kata saya bah ceramah saya ini. Mun Bapak ada bisa nangkap usah marah. Besok-besok undang lagi bah maksudnya bagian. Kata Allah, aku permata yang tersembunyi, perbendahara yang tersembunyi, tapi aku ingin dikenal. Fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Lalu karena aku ingin dikenal, aku ciptakan satu ciptaan. Itulah wujud orang yang dengan aku, kata Allah. Maka nanti itu la tusyrik bi syai'a. La tusyrik billah, bukan la tusyrikni tadi itu. Yang dengan aku itu kata Allah yang tidak boleh disekutukan. Allah pasti tidak bisa disekutukan, orang lupunya pun tak ada, aduh. Tidak bisa dilihat. Lalu itulah orang yang dengan aku, melalui yang dengan aku itulah mereka kenal aku. Baru muncul hadis berikutnya, ma'rifatullah billah. Untuk mengenal Allah, kenali orang yang dengan Allah itu. Nah, udah ada pertanyaan nih. Siapa Mbak? Katanya kan deh. Tunggu, sabar. Masih 3 hadis lagi. Apa yang satunya? Awwalu ma khalaqallahu nuran Muhammadan. Bukan Nurul Muhammadin ini. Ini kalau Pak Kiai Jama'i pasti tahu nih. Pasti beliau membedakan Nurul Muhammadan dengan Nurul Muhammadin, itu beda. Nah, awwalu ma khalaqallahu nuran Muhammadan wa khuliqa kullu syai'in minhu. Mula-mula yang jadikan Allah itu nur yang dipuji-puji atau nur yang namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu namanya nur Allah, Pak. Bukan Nur Muhammad, nur Allah. Wa khuliqa kullu syai'in minhu. Segala sesuatu dijadikan dari nur itu yang bernama Muhammad itu. Nah, berikutnya hadis qudsi lagi. Ini beliau menyanjung Muhammad. Khalaqtul asya' li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Ini saya terima kasih Bupati, benar, menginspirasi benar nanti. Sebab kita kan hidup bersama-sama tadi kan, karena kita beragam tadi itu. Secara fisik beragam Pak, tapi yang di dalam ragam, di dalam yang beragam itu ada satu sumber yang sama-sama datang dari Tuhan.
Yang tidak boleh kita aniaya, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita kecilkan. Menghina dia sama dengan menghina Allah. Kujadikan segala sesuatu karena engkau, wahai Muhammad. Kujadikan engkau karena aku. Terjemahan berikutnya adalah, kujadikan segala sesuatu untuk nyatanya engkau, wahai Muhammad. Kujadikan engkau untuk nyatanya aku. Maka tauhid itu adalah keesaan Allah nyata pada Muhammad. Yang nyata itu Muhammad. Tapi ketika saya ngomong ini Pak, jangan bayangkan orang Arab Pak. Bukan, belum ada yang tubuh Arabnya. Ini di zaman di alam nur ini. Gitu. Maka nanti puncaknya nur Allah itu atau Muhammad yang pernah bersemayam kamaliatnya dalam tubuh kenabiannya itu adalah ruhaniyahnya alam semesta. Nah, berikutnya laulaka ma khalaqtul aflaq, masih nyanjung Muhammad ini. Oleh Allah masih menyanjung Muhammad. Kalau bukan karena adanya engkau Muhammad, tidak kujadikan jagat raya. Walaulaka ma khalaqtu adama walal jannata walan nar. Kalau bukan karena ada engkau Muhammad, tidak kujadikan Adam, surga dan neraka. Baru si Muhammad ini menjawab, ana abul arwah wa adama abul bashar. Aku bapaknya para ruh, Adam bapak segala tubuh. Yang berkata ini adalah nur Allah yang bernama Muhammad yang tubuhnya belum ada. Inilah dasar dia huwal awwal wal akhir. Awal dijadikan, akhir dizahirkan pada tubuh kenabiannya. Kebetulan tubuh kenabian itu berbangsa Bani Hashim. Mun orang paham ini ada bekalut yang nyanyan bah. Ada bekalut mun ini. Kita sama dijadikan 4000 tahun sebelum jasad Adam. Ruh sama. Adam dengan kita sama jadinya. Cuma bertugasnya belakangan. Satu hari itu Pak sama dengan 1000 tahun. Surah Sajadah ayat 4 dan 5. Perjalanan cahaya itu ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 tahun. Saking cepatnya. Satu hari berbanding 50 tahun. Artinya perjalanan cahaya itu cepat sekali. Mana bukti perjalanan cahaya? Pak, ini kerja cahaya nih ya. Sang pernah umroh, yang pernah haji, pernah lihat Ka'bah. Munadak pun yang jelas dari Jakarta itu 9 jam sampai ke Jeddah itu. Sampai ke Mekah berarti 10 jam. Jeddah Mekah 1 jam atau 40 menit. Sesebut Ka'bah. Terbayang enggak? Itu kerja cahaya. Itu inti kita sebenarnya. Itu alam kita yang sungguhnya. Ini alam fana. Ini alam tidak ada gunanya nih. Tadi tidur, ditinggal tidur, ada ke rumah yang berhias molding bagus jangaknya. Ada ya? Ada. Ada ke bini orang Tina yang jangak ada ya waktu tidur. Ada. Sebenarnya dunia kita yang asli itu dunia ruh itulah. Dunia mimpi itu dunia kita yang asli sebenarnya. Ya. Jadi kata beliau, ana abul arwah wa adam abul basar, ana nurullah wal mu'minu min. Aku nur Allah, mukmin dari aku mukmin. Ini Pak, nama ruh, nama malaikat, nama iblis sebelum tubuh Adam ada. Dulu satu namanya mukmin. Setelah Adam ada, tubuhnya ada, terbagi 3. Sami'na wa ta'na itu iblis, itu malaikat. Sami'na wa asoyna itu iblis, wa ma bainahuma itu kita ruh. Sebenarnya kitalah yang mempersonifikasi iblis. Ketika sami'na wa asoyna, kitalah yang mempersonifikasi malaikat ketika sami'na wa ta'na. Kapan kita mempersonifikasi iblis? Ketika kita bertindak dan berkata dengan sifat yang namanya setan. Setan itu mana Pak? Tadi nyan Pak yang 2 nyan. Nafs amarah, itulah setan. Mana yang paling sepuh sini ya? Udah jawab ya siapa yang? Ada yang pernah lihat setan enggak? Ada. Mau saya buktikan bahwa kita selama ini tak kenal setan. Pernah lihat setan enggak? Enggak pernah, Dek. Saya pernah ceramah Pak di Bima sana. Waktu itu beliau 2017 umurnya itu 93 tahun. Tuan Guru mohon ampun, mohon maaf. Tuan Guru pernah lihat setan? Enggak pernah, Nak. Izin kalau saya mengabarkan cara lihat setan mau enggak kira-kira? Monggo nak, gitu istilah bahasa Jawa. Pernah ada
Mana tidak pernah berarti Allah itu bulat. Mau kita ada mau kenalnya. Karena kata Allah itu, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut jejak langkah setan, setan itu musuh lagi nyata pada kamu. Ngapa kita tidak pernah lihat setan? Oh nyan Pak yang bergelantungan itu film Bu dibulakannya kitanya. Yang di film-film itu bukan setan, itu namanya jin Bu. Jin itu kalau di Tapang namanya antu bangkit, di Pontianak namanya kuntilanak, di Jawa sundel bolong, itu jin. Sahabat jin itu pensiunan iblis. Sahabat iblis itu adalah ruh yang hari-harinya hidup dengan hawa nafsu dunia setan tadi itu, sama dengan nafs amarah lawamah tadi itu. Itu Pak. Jadi ibu kalau mau lihat setan, beli kaca 1x2 meter, taruh depan kamar, hadaplah kacanya. Mun tiba-tiba dalam kacanya ada muka merengut, mata merah, hanya nam setan teh. Pak, kalau kita, jadi al-insan itu sama dengan garis miring setan Pak. Al-insan itu, maka kita bukan insan, kita ini ruh. Maka nanti saya sedang bikin khutbah ini tentang Idul Fitri. Kembali ke fitrah yang mana? Ada dua fitrah, fitrah insaniyah dan fitrah ruhiyah. Fitrah ruhiyah itu tadi kan gini, asal kita nur Allah itu bernama Muhammad, kamaliyatnya pernah bersemayam di tubuh kanjeng Nabi. Beliau bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah kita ini adalah melazimi, menuruni dan mewarisi sifat bapak tadi itu. Ada di sini ada juga Pak, tapi bukan itu, tapi cuman melazimi, menuruni dan mewarisi. Ada sifat siddiq di situ. Bu, pernah bula ada sering. Yang bilang ada pernahnya sedang bula namanya. Waktu kita bula, istri tahu enggak? Suami tahu enggak? Pak Kapolres tahu enggak? Pak Dandim tahu enggak? Emak tahu enggak? Bapak tahu enggak? Tetangga tahu enggak? Ada tahu Pak? Ini tahu enggak? Itu bukti bahwa Pak kita mewarisi sifat siddiq di situ Pak. Tidak bisa diingkari. Itulah iman namanya. Kepercayaan Allah. Dia dipercaya oleh Allah untuk nguntit kita roh nih. Untuk apa? Untuk mencatat perbuatan ruh atas tubuh ini. Dan dia tidak bisa disogok Pak. Biar kita berbuat jahat, dicatat jahat sini. Bujur dah Semalam lewat di Jalan Gajah Mada apa sini? Yang banyak amoyan. Berapa kali Bapak terpandang ke amoy? 2 kali hai ngakunya. Berkabar tak dengan bini? Wong tinak di rumah. Ada deh. Di sini bercatat tak? Padahalnya jelek dicatatnya. Maka dia bertablir dia Pak, menyampaikan yang dilihat, yang dibuatnya, yang dikatakan ke sini. Itulah yang disuruh baca konteks surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca catatanmu. Jadi kitab itu bukan buku Pak. Kita dibulatkan dulu bahasa nawiyahnya Mbah. Kitab itu buku. Hadza kitabun, ini buku. Salah rupanya. Buku itu jildah, jilid. Buku itu jilid. Ya, kitab itu isi buku. Nah, ya, catatan namanya Pak. Kata bayak tubuh kitaban, maka katib. Mana Pak katib nih? Katibun itu tukang catatnya Rois Suryah itu. Nah, jadi kitab itu catatan. Baca catatanmu. Dengan baca kitab itu, hari ini juga kau bisa menghitung dirimu sendiri. Kitab apa, catatan apa yang kalau kita baca Pak, kita bisa menghitung diri kita hari ini. Kita ini layak ke surga ke atau ke neraka? Kita dah tahu hari. Kalau saya tahu Pak hari ini, demi Allah demi Rasul, hai saya hendak pantas saya ini masuk surga hari ini. Banyak salah saya di sini, tercatat sini. Ya. Cuman kita kadang suka ngelihat salah orang lain. Ini ada dilihat tak? Disembunyikannya. Kita bertopeng. Maka dalam ilmu psikologi itu manusia itu adalah makhluk bertopeng. Deh, jadi umur udah kepala 5
Usah kayak sering berbulai diri Pak. Hati-hati. Ya enggak? Umur kan enggak tahu ya Pak Kapolres ya. Bisa Pak Kapolres, kan enggak tahu kita umur kan? Bisa Pak Kapolres duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, Pak Kapolres duluan. Hai. Saya tadi sedang ngomong apa? Sedang membuktikan bahwa kita ini sesaudara semua. Tak pandang suku, bangsa dan agama, sama Pak. Usah kita merasa punya surga Pak. Ya ada. Nanti orang kita maki-maki tak tahu pas maut sakral maut mengucapkan la ilaha illallah, kita tinggal dia masuk surga Pak. Karena kita hina-hina kan. Pas sakral maut dia datang diperlihatkan oleh Allah yang indah-indah. Percaya Allah itu ada, Muhammad itu ada. Lalu dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hah, bye bye Sarip gitu-gitu. Dia masuk surga, kita masuk neraka. Ya. Intinya kalau kita ingin mendapat kemudahan dalam Al-Quran itu banyak-banyak bersolawat. Karena Al-Quran itu perkataan Rasul atas salinan kalam yang ada dalam dadanya itu. Jadi kalam itu yang qadim, yang melekat dengan sifat Allah dia. Wujudnya la harfa wala saut, itu kalam, itu Quran namanya. Itu yang bisa menunjuki. Dan dia dipersonifikasi, saya ulang ya, dia dipersonifikasi oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruh yang turunan cahaya itu tidak mati, apalagi bapaknya. Nah, kalau sampean yakin Muhammad itu mati, seumur hidup sampean tak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rasanya gimana Pak berjumpa itu? Guru saya menyampaikan, setidaknya 1111 setiap hari, amalkanlah baca sholawat. Tapi dahului hati dulu. Dahului hati kepada beliau. Izin Pak, saya tak sanggup kalau sampai subuh. Sama Nah, ini segmen terakhir. Segmen terakhir. Ada 7 kandungan Al-Quran. Satu, Al-Quran itu bercerita tentang Allah. Ya. Yang kedua, untuk mengenal Allah, Al-Quran bercerita tentang Muhammad Rasulullah SAW. Maka ketika 12 Rajab, ini diterangkan dalam hadis, Ar-Rajabu syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadan syahr ummati. Mengapa? Rajab itu 9 bulan Allah. Karena tanggal 12 Rajab itulah sperma Abdillah ketemu dengan ovum Aminah di dalam rahim Aminah. Disitulah nur kamal yang tadi kita ceritakan itu berpindah ke rahim Aminah. Saat itulah hewan-hewan di Arabia itu, di Jazirah Arab, keliling dan berpidato. Wahai Bani Hashim, Bani Quraisy, hari ini Aminah membuntingkan sirullah, sirul insan, wa sirul baitillahil haram. Sang Muhammad yang akan membongkar siapa Allah itu, ketika itu Pak lahir masuk dalam rahim Aminah. Bedanya dengan kita itu, kalau Rasulullah itu menjadi rohaniahnya jasad sang Nabi itu, di hari pertama jasad itu bertemu Pak, ovum dengan sperma itu. Kalau kita nunggu fi arba'ati asyurin wa asyra yauman, nunggu 4 bulan 10 hari baru ruh ditiupkan. Kalau Rasulullah enggak, maka Rasulullah itu Pak tak sedikit pun tersentuh oleh maksiat dan dosa serta salah, tak pernah beliau. Bahkan beliaulah rahasia insan, rahasia Baitillahil Haram, dan rahasia Allah. Barang siapa mau kenal Allah, kenal Muhammad. Barang siapa mau menuju Allah, tuju Muhammad. Itu. Maka kata beliau, al hakikatu ahwali, hakikat itu adalah hal aku. Maksudnya barang siapa yang menuju Allah, tuju aku, kata Rasulullah. Itu Pak. Nah, ya. Jadi untuk mengenal Allah, kenal Muhammad. Nah, untuk mengenal Muhammad, Allah ceritakan mukmin atau ruh. Mengapa? Al-insanu sirri wa ana sirruh. Di dalam insan itu ada rahasiaku, kata Allah. Dan aku ada, dan dia adalah rahasianya. Nah, gitu.
Tadi tadi itu Pak. Untuk mengenal bahwa bukti Muhammad itu ada, Rasul itu ada Pak. Ada titipannya di sini, sifat siddiq, amanah, tabligh fatanah ada di sini. Itu membuktikan, menguatkan percayanya kita bahwa Muhammad adalah the real fact. Benar-benar ada. Tanpa baca sejarah Pak. Ini ada tetesannya di sini. Bukan orang Arab ya, bukan maksud saya itu ya. Nur tadi. Di surah Asy-Syura ayat 52 ternyata ruh itu adalah cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Itu surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Baru untuk mengenal mukmin, untuk mengenal ruh, Allah ceritakan di Al-Qur'an itu tentang insan, tentang manusia, bahwa ruh itu sedang berada dalam tubuh manusia hari ini. Yang tadi yang melihat mendengar tadi itu. Maka Al-Qur'an itu Pak diawali dengan ba, diakhiri dengan sin. Ba bismillah itu dalam kitab Sirrul Asrar, bismillah itu wujudnya adalah ruh. Sedang berada di dalam manusia. Surah An-Nas wujudnya huruf sin. Jadi bismi itu bukan singkatan dari bi dan ismi, bukan. Ruh dari Muhammad, alam semesta yang menjadi asal kejadian tubuh itu juga dari Muhammad, dan mimnya itu adalah Muhammad. Itu ta'riful harfi nama di situ itu. Itu ditulis dalam kitab Sirrul Asrar wa Futhul Ghaib li Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira terasa enggak Profesor ceramah nih? Terasa ya? Kutipannya banyak deh. Nah, tadi insan itu adalah sifat buruk, ya. Insan itu sifat buruk, mukmin itu membuat sifat baik. Untuk memisahkan baik buruk itu, nomor 5 Allah ceritakan tentang sholat. Sholatlah yang memisah baik buruk itu. Penyakit hati itu Pak hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Bukan profesor, bukan dosen, bukan rektor, bukan ketua PWNU. Ketua PWNU pun tidak mampu. Bukan kiai, bukan syekh, bukan. Tapi Allah. Itu surah Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu banal mar'i wa qalbih. Hanya Allah bisa memisah hati dari penyakitnya. Di Al-A'raf 43 yang tadi saya jadikan mukadimah di sini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Kami, kata bukan kalian, yang mencabut apa yang berada dalam dada mereka itu berupa penyakit hati. Maka di Al-Baqarah ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah. Tolong apa? Supaya hati ini dipisah dari penyakit yang tadi bulu hati itu, berbulu. Coba Pak sedang geram dengan orang kan? Tidak suka orang, lalu lewatnya berbulu hati aku dengan dia itu. Bujur ada Berarti betul-betul bujo hati bapaknya berbulu. Tidak suka, itu penyakit hati Pak. Tidak suka dengan orang itu penyakit hati. Tapi kalau setan dah nempel Pak itu macam benar. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin wa yasudduna sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Intinya kalau setan udah jadi korin, kawan dekatnya itu Pak, dia sedang maki orang merasa benar Pak. Wa yasabuna annahum muhtadun. Dia mengira dapat petunjuk dalam kebenaran. Pas sedang maki orang, sedang benci, sedang dendam itu Pak. Pantas kalau aku marah dengan kau. Macam iya ya. Karena marah itu setan tadi kan. Nah, jangan marah ya. Kalau marah namanya bebas saya ngomong sekarang. Ada marah. Karena dua nafsu tadi itu adalah emosional marah. Itulah setan wujudnya. Nah, untuk supaya sholat kita benar, yang keenam Allah. Nah, ini terakhir. Ya, tentang kiblat. Ya. Tadi yang Al-Baqarah ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah, lanjutannya adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Sebenarnya bukan berat bacaannya Pak. Anak saya kelas TK itu sudah menang lomba salat, bacaannya salat. Namanya Nabila namanya. Bukan bacaannya. Nah,
Yang berat itu Pak adalah disiplin hati itu yang berat. Kecuali orang khusyuk. Siapa khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Saat sholat itu yakin bertemu Tuhan. Tapi jangan asal yakin. Kapan kita yakin bertemu Tuhan? Wa annahum ilaihi rajiun. Saat sholat itu mereka sedang kembali kepada Allah. Pertanyaannya, gimana cara kembali Pak? Gimana cara khusyuk itu? Yang keenam tadi apa? Untuk supaya sholat benar, isi Al-Quran yang keenam intinya itu adalah tentang kiblat. Khusyuk itu Pak, saya ngulangi tadi ceramah yang di PCNU, tapi ini lebih luas. Khusyuk itu dalam sebuah kamus disebut dengan irtikazul basori, memusatkan pandangan hati. Jadi basor itu hurufnya dengan hati. Di Al-Quran ada dua kata yang tidak sama wujudnya. Satu basor itu pandangan hati, yang kedua itu ain, mata. Beda makna mata dengan makna basor. Kalau ru'yah itu pandangan mata, kalau basor itu pandangan hati. Pusatkan. Yang nama memusatkan Pak itu ada satu titik. Itulah kiblat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa harus ada khusyuk dalam sholat itu. Apa sebab? Al-khusyu'u kata beliau ruhus sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. As-sholatu bila khusyu'in kabadanin mayyitin la ruha fihi. Sholat dengan tiada kekhusyuan maka seperti badan yang telah menjadi mayit, tidak ada ruh di dalamnya. Apa khusyuk itu Pak? Lanjutkan beliau, al-khusyu'u huwa qiyamul qalbi ladai rabbih. Khusyuk itu adalah tegak lurusnya hati kepada Tuhan. Jadi Bapak itu benar-benar harus ingat Tuhan dalam sholat. Saya mau tanya, usah marah ya? Kalau marah kan tadi apa namanya? Setan. Tadi waktu terawih siapa yang Bapak ingat? Tuhannya ada Jangan-jangan juada di Kampung Sampit. Atau udang galah di Pasar Melati ibu-ibunya. Apa yang Bapak ingat? Oh Allah, ayo kita uji, bujur ada Di surah Toha ayat 14 sebut innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ngomong-ngomong udah berapa ayat yang keluar tadi ini, Bah? Hah? Ada perlu diingat. Ini intinya satunya dia. Ini aja satu. Mau lain ingat yang satu jadi ingat nih. Akulah Allah kata Allah itu. Itu Musa melihat cahaya. Dalam balik cahaya itu beliau ada suara. Akulah Allah itu. Sembah aku, dirikan sholat, ingat aku. Ngomong-ngomong tadi waktu sholat ingat siapa? Bujur ada Saya yakin biar nama bapak saya terpampang di sian, bapak tidak bisa mengingatnya. Apa sebab? Apa sebab? Bisa ingat bapak saya. Kalau Pak Faisal pasti ingat terus, beliau sering ketemu bapak saya. Tapi kalau sampean bisa ingat bapak saya, namanya Satimin bin Bentas namanya. Bisa ingat? Bapak saya ya yang tubuhnya ada bisa dilihat, bapak tidak sanggup mengingatnya. Apa sebab? Ada pernah ketemu, masih berani mengatakan ingat Allah? Nambula namanya kan? Nambula. Gimana Pak yang kemarin? Nah, Allah tidak mengazab orang tak tahu. Tapi setelah ini masih ngaku Allah, diazab oleh Allah nanti itu. Maka ikut cara Pak. Caranya apa? Fawalli wajhaka syatro al-masjidil haram. Itu cara menyembah Allah. Hadapkan pandangan, palingkan wajahmu. Kalau ini wajah tubuh syarif, bukan wajah syarif. Wajah syarif itu bentuknya namanya al-lub inti, bentuknya ingatan. Palingkan ingatmu ke arah Masjidil Haram. Mana arah itu? Tanda pancang itu mana? Itulah Ka'bah. Itu kiblat. Maka kata Ibnul Qayyim Az-Jauzi berdauhnya itu, wa tariquka ilal khusyuk fi shalah huwa istiqbalul qiblah. Caramu khusyuk dalam sholat itu adalah cara khusyuk tadi kan harus ingat Allah Pak tadi itu. Caranya adalah menghadap kiblat. Hati Pak kalau muka ada sampai ada tembus dinding
Dan pasti tidak tepat Pak kalau muka, kalau ini. Kompas tidak akan pernah tepat. Apa sebab? Ia kalau lurus kaki. Siapa yang jamin lurus kaki ini? Mau mencong sikit 1 mili. Kesian berapa pal jadinya. Tapi kalau hati tepat, ya saya sebut bantal di kamar bapak warnanya apa? Tepat enggak? Tepat. Padahal bapak di mana-mana itu kerja. Itulah namanya berhakikat. Menuju Rasul untuk diwasilahkan kepada Allah. Karena kata Rasul disebut al-hakikatu ahwali. Itu inti yang keenam dalam Al-Quran itu tentang kiblat. Supaya sholat kita benar. Jadi khusyuk itu memusatkan pandangan hati Pak ke kiblat. Bisa Pak? Memang ada bisa Pak Mungkin kita sholat 5 menit ada apalagi imam panjang-panjang mulai gatal, mulai letih apa. Imam panjang mulai ingat ke buku lalik. Letih tak itu. Maka sebenarnya kata Rasul kalau sholat mengejar itu pendek kan. Kan di belakang tu ada yang sakit, ada yang tua, ada yang ngeronyo kata orang Madura itu kan. Ngeronyo itu Pak kena Pak asam urat. Nyiluk-nyiluk kan Bah. Usah panjang-panjang jadi imamnya. Karena khusyuk tidak ada urusan dengan pasih. Kalau pasih yang dibilang indikator khusyuk, yang paling khusyuk orang Arab Pak, yang di sana maksudnya. Di sini kan Arab maklum. Kalau bacaan sebagai indikator khusyuk, saya qori Pak. Tapi yang namanya orang Madura Pak kalau nyebut he lah itu kena Pak keluarnya. Biar saya qori, ada bisa nyanyi mereka. Mungian ada adil Allah itu. Tadi udah digariskan. Allah tak tersusun dari jisim, materi. Maka Allah tak menilai materi Pak. Biar bapak tidur-tidur masa Indomie dalam Ka'bahnya, mun hatinya tetap dinanding, ada diasi oleh Allah teh. Tapi biar kita di sini Pak, hati ke sana itu yang diasi Pak oleh Allah itu. Itu khusyuk. Sampean boleh bukan profesor. Sampean boleh bukan Pak Kapolres. Kan tak mungkin ada dua Kapolres sini kan? Satu aja. Sampean boleh bukan bupati. Sampean boleh bukan orang kaya. Sampean boleh bukan orang terkenal. Tapi kita semua tidak boleh tidak tahu khusyuk. Tidak boleh tidak tahu memusahkan hati dalam sembahyang. Bahaya Pak. Mun bapak sedang ingat kambing, Allahu Akbar. Berarti kambingnya yang disapa sebagai Allahu Akbar. Syirik enggak? Maka di video saya itu Pak, dua pilihannya. Kalau tidak khusyuk, syirik. Itu pilihannya. Tidak ada pilihan lain. Kalau sampean tidak pusatkan hati saat soal di kiblat, syirik. Karena pasti udang galah yang diingat, utang yang diingat. Tapi bah kita tidak bisa Pak, musatkan 5 menit di sen terus. Pasti minimal dalam mau nyebut Allah Akbarnya Pak. Bujur-bujur hati dari sian baru cek tasdik hati. Oke, jangan bilang lagi itu dalam sembahyang. Maksudnya itu. Namanya tasdik yang di dalam hati itu membenarkan, oh iya aku sedang berada di titik kiblat. Bangga takbir. Bukan dibayang Pak, disitulah beliau menunggu kita. Yang disembah bukan titik kiblat itu, tapi yakni zatnya Allah Subhanahu. Baru angkat takbir Pak. Allahu Akbar. Baru penuh rasanya Pak. Ini ada bekanja. Allahu Akbar. Apa dibuat bagian teh? Bekanja. Belum enggak tatu makninah tahap tang Allahu Akbar. Apa yang kau sebutnya? Biar di depan Ka'bah solatnya. Kena dijamin oleh Allah Pak. Karena yang dinilai itu bukan khusyuk, bukan pakaian, bukan ucapan, bukan bacaan, bukan pakaian, dinilai Allah itu bukan. Bewangi-wangi bujuran boleh ngapa? Sunnah. Beigal bapak boleh silat ngapa? Tapi munyan yang diasi Allah teh ada adil Allahnya. Saya tidak pernah minta lahir di matang naning. Siapa yang bisa pesan? Pernah Wan? Mesan, ya Allah, lahirkan aku kampung sampit. Pernah mesan sama Pak yang lahir di apa yang banyak orang kawan kita Chinese-nya? Ada mesan. Nah, saya Pak Bupati, kalau bisa mesan, minta lahir di Turki Pak. Apa sebab? Di Sian teh besar, tinggi, putih, mancung. Ini tinggi tidak tinggi, putih tidak putih, besar tidak besar, mancung ada mancung macam ini mah. Kalau ribuan ibu-ibu saya tanya, ibu kan bisa mesan lahir di mana? Di Mekah katanya. Apa sebab?
mun umroh haji ada bayar tak? Gitu. Tapi kita bahada habis semesan deh. Oh. Tapi nanti itu Pak, pasti ketika Allah Akbar ditarik Pak dia. Ingat ke amu yang jangaknya. Ingat ke udang galah yang tadi subuh dipakainya, dipilihnya. Ingat ke kambing yang ngamuk. Ingat ke sapi yang dipotong. Nah, minimal Pak ketika Bapak mau ruku nyebut Allah Akbar, hilangkan itu. Fokuskan dulu sana itu. Minimal ketika nyebut mun bisa bah dari Allah Akbar pertama sampai akhir sampai assalamualaikum. Jangan mun bisa gian. Tapi ada bisa Pak, pasti diangkat. Masalah kita banyak. Makanya kata Allah itu, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Angan-angan yang kita sembah itu kata Allah itu. Ya kan? Tapi ndak-ndaknya kita udah tahu nih. Ngapa aku di pasar Melati nih? Aku yang sembayang, balikkan lagi Pak kiblat. Entar lagi imam baca panjang-panjang, ingat pula ke MTQ, ada hadiah pula dia. Apalagi pengurus MTQ, mana MTQ ini? Balik lagi ke sana, dibawa lagi ke kantor, balikkan lagi. Nah, proses membalikkan itulah namanya irtikazul basari, memusatkan pandangan hati. Itu Pak yang walaupun sedetik, seperseribu detik, itulah yang diasihi oleh Allah. Nah, ya saya ulang tadi, sampai boleh bukan siapa-siapa yang sebut tadi, tapi kita semua tidak boleh, tidak terasah hati ini untuk terfokus. Minimal ketika angkat takbir Pak, itu bahaya Pak, syirik hukumnya. Boleh tonton itu YouTube channel itu, hubungan tentang manfaat khusyuk di hikmah hati namanya. Itu saya ceramahkan, ada 2 video di situ. Buat pengangguran sambil nunggu buka Pak. Kan bapaknya kok udah puasa paling disiplin. Ada mau tinggal lah, semenit pun ada mau. Nah, sambil pengangguran, bahasa kita kan penganggur kan, iseng-iseng bahkan pengangguran. Udahlah ya, dah. Mudah-mudahan sebagai profesor terasa ceramahnya itu ya. Amin. Terasa. Nah, udah aminnya berarti minta bujur-bujur minta berhentinya mudah-mudahan teh. Ya, semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga kita dipanjangkan umur di sisi Allah, ditetapkan iman, dimudahkan rezeki berganda-ganda nisab, dijauhkan dari segala bala, waras pikiran, sehat jasmani rohaniyah, dan kaya dunia untuk sosial. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil baitil kiramil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna zalamna anfusana zuluman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim.